Langsung saja kita ke informasi yang pertama, Saudara. Proses evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlanjut. Kepala Badan SAR Nasional menyatakan hingga hari Senin sore ini total korban meninggal mencapai 64 orang. Hingga Senin sore, Basarnas mencatat ada 168 orang yang telah dievakuasi. 104 diantaranya dinyatakan selamat, sementara 64 orang lainnya meninggal dunia. Basarnas memastikan proses evakuasi masih terus berlanjut sampai dipastikan tidak ada lagi korban dalam reruntuhan bangunan. Sudah dinyatakan meninggal dunia 64 orang. Dan selamat 104 orang. Kita nyatakan selesai pada saat tempat kejadian, kita yakinkan bahwa sudah dipastikan tidak ada korban. Saat ini operasi tetap kita laksanakan seperti yang teman-teman lihat, 24 jam kita laksanakan. Untuk mengidentifikasi sejumlah korban ambruknya Pondok Pesantren Buduran, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengirim seluruh sampel DNA yang diambil dari pihak keluarga ke Pusdokes Polri di Jakarta. Petugas langsung mengambil sampel DNA korban dan keluarga korban setelah kantong jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Semua korban sudah dikirim tadi terakhir sore, kecuali yang baru datang ya. Jadi treatmentnya itu saat jenazah datang langsung diambil sampel? Iya, langsung. Sekalian identifikasi. Untuk sampel DNA itu biasanya berapa hari, Pak? Normalnya 5 hari sampai 2 minggu, tapi saya minta untuk dipercepat 3 atau 4 hari begitu. Tapi sampai sekarang belum dapat kabar. Normalnya 5 hari. Satu pintu di Jakarta semua, Pak? Karena lab DNA Pusdokes sudah terakreditasi internasional. Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menilai bangunan pondok pesantren di Buduran yang ambruk ini tak sesuai dengan standar konstruksi dan keamanan. AHY minta pemerintah daerah untuk proaktif dalam mengawasi kondisi fasilitas publik seperti sekolah dan pondok pesantren agar musibah serupa tak terulang. Intinya adalah memang akibat kondisi bangunan yang tidak layak, bisa dikatakan tidak sesuai dengan standar konstruksi yang memenuhi aspek keamanan. Ini yang menyebabkan ambruknya bangunan. Mari kita sama-sama menegakkan kembali standar konstruksi bangunan yang memang memenuhi aspek yang layak dan juga aman buat semua. Ini tentu bukan hanya berlaku untuk pondok pesantren, tapi juga banyak fasilitas publik lainnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo didampingi oleh Gubernur Jawa Timur dan Kepala Basarnas meninjau langsung lokasi ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Buduran, Sidoarjo pada Senin sore. Dodi memastikan Kementerian PU melibatkan pemerintah daerah dan Kementerian Agama bakal mengevaluasi konstruksi bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia agar peristiwa serupa tak terulang. Namun saat ini pemerintah masih fokus pada proses evakuasi korban. Berarti setelah ini PU akan berbenah ya Pak soal pembangunan Ponpes Indonesia ya Pak? Bersama-sama dengan Pemda setempat kita akan membahas suatu. Kementerian Agama, Kemendagri, Pemda setempat akan terlibat. Nanti secara bertahap kita akan melakukan perbaikan sana sini agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Itu aja sih. Sepekan lebih, tim SAR gabungan terus berusaha mencari korban ambruknya Ponpes Buduran. Hingga Senin malam, Basarnas menyebut total 64 orang meninggal. Musibah ini juga mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta pengecekan konstruksi bangunan setiap pondok pesantren yang ada di Indonesia. Pondok pesantren, apakah udah ada perhatian khusus dari Bapak Presiden, Mas? Sudah. Dia memonitor terus.
evaluasi? Evaluasi ke depan. Harus semua pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur untuk masing-masing. Menanti dalam doa dan asa, keluarga korban ambruknya Ponpes Buduran masih bertahan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim menunggu proses identifikasi. Ya sejak dari hari Senin itu sudah dikasih tahu sama saudara kalau adamnya sudah nggak ada, timbun. Di sana juga susah semua. Jadi kita ngandelin cuma foto sama daftar pencarian itu aja. Total 44 jasad hingga Senin siang masih dalam proses identifikasi lanjutan untuk mencocokkan data antara posko antemortem dan postmortem. Kami dalam hal untuk identifikasi, kenapa kita cari NIK atau KTP, karena kita butuh sidik jarinya, gitu kan. Lah untuk anak-anak yang belum punya KTP, kan sidik jarinya tidak terdaftar, sehingga NIK memang ada, tapi tidak bisa dipakai untuk identifikasi. Nanti justru setelah teridentifikasi baru muncul, oh anak ini teridentifikasi dengan Ahmad ini NIK sekian. Sebelumnya, tim DVI Polda Jatim telah berhasil mengidentifikasi 10 jenazah. 5 diantaranya teridentifikasi di Sidoarjo dan 5 lainnya teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim dan telah diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan dari proses evakuasi korban pondok pesantren ambruk Buduran, Jawa Timur, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Jack Robi di Pondok Pesantren Buduran dan Nyoman Deni di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kita ke Jack Robi terlebih dahulu. Selamat malam Jack, jadi dari evakuasi hingga malam ini, adakah penambahan jumlah korban yang sudah ditemukan? Saudara, hingga malam ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan musola Ponpes Al-Khozini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dari data terakhir yang kami terima pada pukul 6:18 sore tadi, bahwasanya total sudah ada 64 korban yang telah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia dan sudah diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jatim. Demikian, Valen. Iya, kemudian hingga saat ini Anda masih ada di lokasi. Di area mana saja yang saat ini tengah disisir oleh petugas? Ya, saudara, proses pencarian dan evakuasi korban hingga kini memang masih terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan dengan kembali menggunakan sebuah kren dan ekskavator untuk mengangkat pilar beton yang ada di selatan musola yang ambruk pada Senin pekan lalu. Di area fokus pencarian dan pembersihan puing bangunan kini terfokus kepada area A2 atau bagian sisi selatan dan juga area A3 atau bagian barat dari musola Ponpes ini. Dua area ini menjadi titik fokus utama tim SAR gabungan untuk menemukan korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan musola yang ada di Ponpes Al-Khozini, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Demikian, Valen. Oke, berarti masih ada berapa korban yang kini masih dicari oleh tim SAR gabungan? Dari data BNPB yang dikeluarkan pada sore tadi, bahwasanya terdapat 2 korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Demikian, Valen. Baik, dari Jack Robi kita beralih ke Nyoman Deni di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Nyoman, jadi sampai dengan malam ini sudah berapa kantong yang diterima Rumah Sakit Bayangkara dan berapa korban yang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI? Baik, Valen dan juga saudara, selamat malam. Berikut kami informasikan bahwa pada hari Senin petang tadi, pihak dari tim DVI Polda Jawa Timur, Bidokes, Karumkit, dan juga Kabid Humas Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers hasil identifikasi terhadap kantong jenazah yang telah berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini. Dan hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengungkap identitas terhadap 7 jenazah
yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Dari ketujuh jenazah yang diungkap identitasnya oleh tim DVI Polda Jawa Timur ini langsung diserahkan ke pihak keluarga yang telah menunggu di sekitar Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Dan ketujuh jenazah tersebut berhasil diidentifikasi melalui pencocokan data antemortem dan juga postmortem yang telah dikumpulkan oleh tim DVI Polda Jawa Timur sejak beberapa hari yang lalu. Selain itu, dari konferensi pers yang digelar oleh Bidokes Polda Jawa Timur pada Senin petang tadi menyatakan bahwa pihaknya telah menerima sebanyak 59 kantong jenazah. Namun beberapa menit yang lalu atau sekitar 5 menit yang lalu, satu mobil ambulans yang membawa satu kantong jenazah baru saja tiba di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Kantong jenazah tersebut langsung dimasukkan ke dalam ruang kamar jenazah untuk dilakukan proses identifikasi terhadap jenazah tersebut oleh tim DVI. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, dan sebelumnya ada Jack Robi langsung dari Pondok Pesantren Buduran, Jawa Timur.